Bagi Anda yang mau kredit mobil atau motor bisa memanfaatkan perusahaan pembiayaan multi-finance, atau lazim disebut perusahaan leasing di Indonesia, yang memang menyediakan layanan pembiayaan bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan bermotor dengan cara mencicil. Perusahaan pembiayaan sesuai definisi Otoritas Jasa Keuangan, OJK, memiliki 4 bidang usaha yakni pembiayaan konsumen, consumer financing, sewa guna usaha, leasing, anjak piutang, factoring, dan kartu kredit. Sebetulnya leasing adalah satu dari 4 bisnis multi-finance yang berarti sewa guna usaha. Tapi masyarakat Indonesia biasa menyebut perusahaan pembiayaan adalah leasing. Layanan kredit motor atau mobil atau cicil beli barang elektronik ini termasuk kategori layanan pembiayaan konsumen yang bisa dilayani oleh perusahaan multi-finance. Nama-nama multi-finance yang terkenal, berizin OJK, dan masuk anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, API, diantaranya ACC, Astra Credit Companies, Federal International Finance, FIF, Adira Multifinance, Wong Finance, BFI Finance Indonesia, hingga Oto Multiarta, dan lainnya. Namun ada pula multi-finance yang izinnya dicabut OJK lantaran tidak memenuhi ketentuan dari regulator termasuk kepatuhan dan soal ketentuan minimum permodalan. Merangkum beberapa nama multi-finance yang izin usaha pembiayaannya dicabut OJK sepanjang 2022. Dikutip dari situs OJK, dengan dicabut izin usaha, maka multi-finance tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan pembiayaan, termasuk memberikan pembiayaan atau kredit barang atau kendaraan kepada konsumen. Perusahaan yang izinnya dicabut juga diwajibkan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan itu antara lain penyelesaian hak dan kewajiban debitur, kreditur dan atau pemberi dana yang berkepentingan, memberikan informasi secara jelas kepada debitur, kreditur dan atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban, dan menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah di internal perusahaan. Selain itu, sesuai dengan ketentuan pasal 112 POJK nomor 47/POJK 05/2020 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan yang telah dicabut izin usahanya dilarang menggunakan kata finance, pembiayaan, dan atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau kelembagaan syariah dalam nama perusahaan. Berikut daftar 7 perusahaan multi-finance yang izin usahanya dicabut OJK sepanjang tahun 2022. Mengacu data OJK. Pertama, PT Mandiri Finance Indonesia. Perusahaan telah dikenal di pasar pembiayaan otomotif, khususnya dalam pembiayaan mobil bekas sejak tahun 1992 yang beroperasi dengan izin usaha lembaga pembiayaan PT Mandiri Finance Indonesia, Mandiri Finance, yang telah mendalami usaha pemasaran dan pembiayaan otomotif diikuti dengan pengetahuan bisnis dan profesionalisme pelayanan dari setiap sumber daya manusianya. Maka perusahaan akan menjadi salah satu pelaku utama dan ikut memotori perkembangan industri pembiayaan, khususnya otomotif secara sewa guna usaha maupun pembiayaan konsumen di Indonesia. Tapi sayangnya, izinnya dicabut oleh OJK pada tanggal 25 November tahun 2022. Kedua, PT Maxima Inti Finance. Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan PT Maxima Inti Finance melalui keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor Cap 42 D 05/2022 tertanggal tanggal 26 Agustus tahun 2022. Adapun PT Maxima Inti Finance yang dimaksud beralamat di Ruko Karawaci Office Park Noa 9 Lipo Karawaci, Tangerang 15.811.
Direktori OJK 2015 mencatat pemegang saham Maxima Inti Finance terdiri dari Hartono Tanujaya, 80%, dan Halim Gunadi 20%. Perusahaan ini memiliki izin usaha Cap 635-KM. 10-2010 bertanggal 30 November tahun 2010. Ketiga, PT Dana Supra Era Pasifik Terbuka. PT Dana Supra Era Pasifik Terbuka gagal menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) kedua pada Selasa, tanggal 26 Juli tahun 2022. Adapun agenda yang sedianya dibahas dalam RUPSLB hari ini diurung karena perseroan belum memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana disyaratkan pasal 73. POJK nomor 35/POJK 05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Dampak dari pencabutan izin usaha tersebut. Perseroan dilarang menggunakan kata finance, pembiayaan, dan atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau kelembagaan syariah dalam nama perusahaan. Perseroan juga diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban dengan seluruh pihak, baik dengan seluruh debitur maupun kreditur sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat, serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PT Dana Supra Era Pasifik Terbuka sebelumnya telah dijatuhi sanksi berupa pembekuan kegiatan usaha sejak tanggal 31 Desember tahun 2021 dan pada tanggal 22 Agustus tahun 2022. PT Dana Supra Era Pasifik Terbuka menyampaikan bahwa perseroan telah menerima surat dari OJK tentang pencabutan izin usaha tersebut. Emiten pembiayaan terafiliasi grup Kresna itu dilarang melaksanakan usaha pembiayaan dikarenakan perusahaan tidak mampu memenuhi ketentuan ekuitas minimal, yakni 100 miliar rupiah pada akhir 2019. Keempat, PT Mashil International Finance. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, menjatuhkan sanksi pencabutan izin usaha kepada perusahaan pembiayaan alias leasing PT Mashil International Finance. Adapun pemberian sanksi diberikan melalui keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor Cap 38/D 05/2022 pada tanggal 16 Agustus tahun 2022. Sebelumnya, 3 gugatan perdata dan 3 laporan pidana sedang dihadapi oleh PT Mashil International Finance, MIF. Hulu masalah berawal dari sengketa jual beli saham antar pemilik MIF. Dari laman resminya, Mashil Co. It disebutkan berdiri pada 1995. MIF dideskripsikan sebagai perusahaan yang menyediakan solusi finansial terintegrasi untuk pembangunan infrastruktur, peralatan finansial, sewa kembali dan pembiayaan modal kerja. Sementara dari data Otoritas Jasa Keuangan, OJK, saat berdiri pada 1995, MIF mukanya bernama PT Nusa Pacific Multifinance yang memiliki izin usaha bernomor Cap 523-KMK 017-1995 bertanggal 17 November tahun 1995 dan baru berubah menjadi nama MIF pada 1995. Kelima, PT Amanah Finance. Izin usaha PT Amanah Finance dengan alasan pencabutan akibat permintaan dari perusahaan sendiri. Hal ini terungkap dalam pengumuman resmi OJK yang ditandatangani Deputi Komisioner Pengawas IKNB 2 Mo. Ihsanuddin. Dipublikasikan di laman resmi OJK pada Kamis, tanggal 9 Juni tahun 2022. Pengunduran diri Amanah Finance dari industri pembiayaan pun secara resmi telah tertuang dalam keputusan Dewan Komisioner OJK nomor Cap 26/D 05/2022 per tanggal 23 Mei tahun 2022. Selepas pengembalian izin usaha pembiayaan secara sukarela ini, OJK juga mengumumkan bahwa Amanah Finance kini mengubah bisnisnya menjadi jual beli mobil bekas. Berdasarkan catatan bisnis,
Amanah Finance pun sebelumnya sempat dibekukan OJK pada kisaran akhir 2018 karena belum memenuhi ketentuan regulasi terkait permodalan minimal. Adapun Amanah Finance melanjutkan rentetan pemain industri pembiayaan yang menyerah dan mengembalikan izin selama era pandemi COVID-19. Di samping segelintir perusahaan pembiayaan yang izinnya dicabut paksa karena melanggar ketentuan. Hal ini membuat perusahaan pembiayaan resmi berizin OJK yang tersisa per April tahun 2022 tinggal 158 pemain. Padahal, pada awal pandemi COVID-19 melanda tanah air alias Maret tahun 2020, industri multifinance masih dihiasi sejumlah 183 pemain. Keenam, PT Andalan Finance Indonesia. Perusahaan pembiayaan ini tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Melalui keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Cap 18/D 05/2022 tanggal 22 Maret tahun 2022. OJK mencabut izin PT Andalan Finance Indonesia. Perusahaan ini didirikan sejak tahun 1995 yang bernama PT Nasmoko Finansia Multidan. Kemudian pada tahun 1997, PT Nasmoko Finansia Multidana mengubah namanya menjadi PT Nasmoko Andalan Multidana. Dan perubahan nama terakhir pada tahun 2003 menjadi PT Andalan Finance Indonesia. Sebagai informasi, perusahaan pembiayaan PT Andalan Finance Indonesia beralamat di Jalan Sunbers CBD Lot 203, Bumi Serpong Damai, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan 15.321. Ketujuh, PT Inti Arta Multifinance. Inti Arta Multifinance adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dengan memberikan fasilitas pembiayaan produktif dan properti. Membuka tahun 2022. OJK menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan kepada PT Inti Arta Multifinance. Pencabutan izin tersebut berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Cap 4/D 05/2022 tertanggal tanggal 13 Januari tahun 2022. Perusahaan ini beralamat di Gedung Grand Sleepy Tower, IT 11, Jalan Letjen S. Parman Kaf, 22-24, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11.480. Pencabutan izin usaha tersebut berlaku pada tanggal ditetapkannya surat keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan pembiayaan dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain 1. Penyelesaian hak dan kewajiban debitur, kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan. 2. Memberikan informasi secara jelas kepada debitur, kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban. 3. Menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah di internal perusahaan. Demikian rentetan perusahaan-perusahaan multifinance yang izin usahanya dicabut OJK sepanjang tahun 2022. Jangan lupa subscribe dan like channel ini.